Bapak Mama Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat Paskah. Semoga saya khotbah, jangan ada yang tidur. Kalau yang dari tadi malam pasti ada menguap. Ya. Karena dari tadi malam itu jam 9:30 jemaat Tuhan sudah ada sampai pawe, bahkan sampai detik ini. Jadi semoga tidak tidur. Bapak Mama, supaya kita tidak mengantuk, saya persilakan kita berjabatan tangan dulu. Samping kiri, kanan, belakang, muka katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit dan menang atas maut. Baik, sudah kok. Mata sudah terang kok. Semoga saya tidak lihat yang menguap lah ya. Kan dari tadi saya lihat dari awal nih semua ada beberapa yang menguap. Ya. Bapak Mama serta saudara-saudara, tema untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam perayaan Paskah tahun ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Tema pada pagi hari ini, tema Paskah di tahun 2025 bertolak dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. Bapak Mama, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Tema ini mengingatkan saya salah satu lagu Kidung Jemaat nomor 451 dengan judul Bila Yesus di Tengah Keluarga. Mungkin kita bisa menyanyi ini lagu. Kakak Edwin bisa. Ini kita menyanyi ini lagu satu bait saja. Bapak Mama tahu kok? Lagu ini menggambarkan kepada kita semua, jika Yesus ada di tengah-tengah keluarga, pasti ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kesenangan. Tentu setiap kita mengharapkan demikian seperti pujian ini. Hidup dalam keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Namun faktanya yang terjadi atau kenyataan sampai dengan hari ini ada keluarga-keluarga yang hancur. Ada keluarga-keluarga yang mengalami perceraian. Mereka merasa bahwa dalam rumahnya tidak lagi ada kedamaian. Sehingga banyak anggota keluarga mencari kedamaian di luar rumah. Bapak Mama, saudara-saudari, perayaan Paskah menyaksikan bahwa keyakinan dan harapan kita tentang kemenangan iman, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah memberi harapan baru, memberi sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kita semua bahwa Kristus ingin agar keluarga kita menjadi tempat di mana ada kasih, ada sukacita, ada pengampunan, ada damai sejahtera yang terus kita rasakan, membawa dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Bapak Mama serta saudara-saudari,
Kalau kita membaca teks yang kita baca pada pagi hari ini, ada 2 perikop ya. Kebangkitan Yesus dan penampakannya kepada Thomas. Maria Magdalena dan para murid Yesus lainnya, mereka ternyata kehilangan sukacita dan damai sejahtera karena kematian Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa kubur itu dipandang sebagai akhir hidup Yesus. Itu sebabnya Injil Yohanes memberikan kesaksian, pagi-pagi benar saat hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Namun Maria dikejutkan oleh fakta bahwa batu penutup pintu kubur Yesus itu sudah terbuka. Jenazah Yesus tidak ada di lubang kubur itu lagi. Oleh karena rasa ketakutan, Maria pun segera menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain. Menurut teks kita bahwa Petrus dan para murid lain juga melihat sendiri kubur itu kosong, dan yang tinggal hanya kain kafan dan kain pelu Yesus. Papa mama serta saudara-saudari, ketakutan dan hilangnya damai sejahtera itu dialami oleh murid-murid lainnya, dan mereka bersembunyi karena rasa khawatir akan penganiayaan dari pemimpin Yahudi. Dan Yohanes pasal 20 ayat 19 mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka yang sedang ada dalam ketakutan, dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, kehadiran Yesus yang hidup mengubah hati mereka yang gelisah menjadi penuh sukacita dan penuh dengan keberanian. Murid-murid yang sebelumnya mereka takut ketika Tuhan Yesus mati, tapi mereka kembali bersukacita karena mereka menyadari bahwa Yesus benar-benar bangkit. Damai sejahtera Kristus datang dan menyapa kepada Maria Magdalena yang ketakutan. Damai sejahtera Kristus datang dan menyapa para murid yang datang bertemu satu dengan yang lainnya. Salah satu murid yang tidak ada pada waktu itu ialah Thomas. Ya. Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri pertama kali. Pada saat ia diberitahu oleh murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit, Thomas ini dia merasa ragu. Dia bilang begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak mama serta saudara-saudara, ketidakpercayaan akan kebangkitan Kristus itu membuat Thomas ragu. Sekalipun teman-teman yang lain, murid-murid yang lain mengatakan bahwa kami telah melihat Tuhan. Pada ayat yang ke-20 mereka katakan bahwa mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Bahkan mereka telah melihat bekas paku di tangannya, di kakinya, bekas tombak di lambungnya, dan mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi itu juga belum membuat Thomas ini dia percaya. Bacaan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri, dan kali ini Thomas hadir dengan murid-murid yang lain. Karena itu dengan penuh kasih Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas. Seketika itu juga Bapak Mama Thomas percaya dan mengakui bahwa Yesus Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus yang bangkit tidak hanya memberikan bukti akan kebangkitannya, tetapi dia memberikan jaminan kepada mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 20, ada 3 kali kalimat damai sejahtera bagi kamu, yaitu di ayat yang ke-19, ayat 21, dan ayat yang ke-26. Ada 3 kali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu.
Bapak Mama serta saudara-saudara, pengalaman ini memperlihatkan bahwa iman kita seringkali diuji oleh keraguan. Tetapi kasih dan kesabaran Tuhan menolong kita untuk berbalik kepada Tuhan dan memiliki iman yang lebih teguh. Bahkan dengan berbagai macam cara Tuhan melakukan itu supaya iman kita tetap kembali teguh kepadanya. Karena itu kebangkitan Kristus merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan bagi kita orang percaya. Seperti para murid yang sempat mereka mengalami khawatir, mereka mengalami ketakutan, ada keraguan. Ini juga terjadi dengan keluarga-keluarga yang hidup sampai pada masa kini. Seringkali menghadapi berbagai tantangan dan tekanan hidup. Tapi sekali lagi, Kristus hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu membawa damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Bapak Mama serta saudara, ada dua hal saja yang kita perlu renungkan dari bacaan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus yang bangkit sangat tahu bahwa dalam segala keadaan yang tersulit sekalipun, yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya ialah damai sejahtera. Damai sejahtera itu datang bagi kamu yang sedih. Damai sejahtera itu datang bagi kamu yang ada dalam ketakutan. Damai sejahtera itu datang bagi kamu yang ada dalam keadaan galau, ya. Dan makna terdalam ketika Yesus katakan damai sejahtera bagimu, dia mau katakan bahwa damai sejahtera bagimu adalah damai sejahtera yang bersumber dari Allah sendiri. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara, keluarga masa kini, kita perlu menyadari bahwa kita selalu menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari konflik internal, konflik dalam rumah tangga, suami istri, kesulitan ekonomi. Bahkan dalam perjalanan hidup bersama tidak kita pungkiri bahwa perbedaan pendapat yang dapat memecah belah hubungan suami dan istri. Tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen mengalami kekaburan identitas spiritual. Aktivitas rohani bersama itu kadang kita jarang berdoa bersama. Tidak lagi membaca firman Tuhan secara bersama. Bahkan ibadah itu kita lakukan sekedar rutinitas tanpa makna. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini ada damai sejahtera dan sukacita. Jangan momen minggu-minggu sengsara, Jumat Agung dan Paskah kita boleh menunjukkan kesetiaan kita. Tetapi setelah Paskah, kehidupan kita kembali pada setelan awal. Maka makna Paskah juga menjadi sia-sia. Bahkan dalam kehidupan dan kebersamaan, longgarnya hubungan dengan Tuhan menyebabkan keluarga-keluarga Kristen kehilangan visi sejati. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sampai dengan hari ini Bapak Mama serta saudari, banyak keluarga terpengaruh oleh gaya hidup duniawi yang mengutamakan kesenangan sesaat. Suka pesta, suka minum minuman keras dan pergaulan yang tidak sehat. Hiburan-hiburan digital, media sosial yang terkadang mengalihkan perhatian dan interaksi kita dalam keluarga kita sendiri dan sesama. Akibatnya Bapak Mama, banyak keluarga mengalami kekosongan karena kurangnya kebersamaan dalam doa, kurangnya kebersamaan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan ibadah yang penuh kesungguhan kepada Tuhan. Karena itu melalui momen Paskah, damai sejahtera Kristus yang bangkit kiranya datang menolong setiap keluarga dalam kondisi dan situasi apapun. Saya pikir kita semua yang hadir pada pagi hari ini, masing-masing keluarga dengan pergumulan dan kesulitan bahkan tantangan. Tapi kalau kita mengaminkan bahwa damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hati kita, maka apapun yang menjadi kesulitan, Tuhan ada dan menolong.
Damai sejahtera Kristus adalah jawaban bagi setiap keluarga, apapun kondisi keluarga kita, apapun pergumulan dan kesedihan, bahkan ketakutan, apapun masalah yang ada. Dengar baik-baik Bapak Mama serta saudara-saudari, damai sejahtera Kristus adalah jawabannya. Karena sumber damai itu adalah Allah sendiri. Dia Allah yang hidup. Kehadiran Kristus dalam keluarga akan semakin nyata ketika dalam kebersamaan kita membangun kebiasaan untuk berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan. Sampai hari ini Bapak Mama, orang lebih betah bermain media sosial, game-game, daripada betah ada di hadirat Tuhan. Betah ada dalam ibadah. Ya. Contoh tadi saya bilang, sebelum mulai ibadah saya ada yang cuma ngantuk. Tapi kalau dong bermain game, ya saya juga pengguna media sosial, tapi saya juga tahu waktu. Tapi ada yang habiskan waktu dengan media sosial. Tidak ada waktu berjumpa dengan Tuhan. Karena itu tidak ada alternatif lain selain datang kepada sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang. Hari ini kita bersyukur bahwa Kristus bangkit dari maut. Ada kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perayaan Paskah hari ini menyaksikan keyakinan dan harapan kita tentang kemenangan iman, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian membawa harapan baru, membawa sukacita yang baru dan juga damai sejahtera. Kristus bangkit dan menjumpai serta memberikan pengharapan bagi setiap keluarga Kristen. Kalau kita mengizinkan Kristus hadir dalam kehidupan rumah tangga, dan damai sejahteranya akan terus memulihkan, bahkan mengarahkan kembali keluarga kepada tujuan yang sejati, yaitu kehidupan yang terus memuliakan nama Tuhan. Dengan menghidupi iman yang nyata dalam keseharian, Bapak Mama serta saudara-saudari, keluarga Kristen dapat menjadi terang dan juga menjadi teladan bagi dunia sekitar. Damai sejahtera Kristus tidak hanya membuat kita merasa aman, ya, tetapi juga mendorong kita untuk bagaimana kita berkarya bagi kebaikan keluarga dan sesama. Kita semua dipanggil untuk bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus ikhlas dan penuh kasih, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya pikir dengan semangat ini kita dapat membangun keluarga yang penuh kasih, keluarga yang penuh dengan harmonis, dan menjadi terang bagi lingkungan sekitar. Karena itu Bapak Mama, kalau pada waktu-waktu kemarin kita merasa bahwa keluarga kita kurang damai sejahtera, melalui firman Tuhan di Paskah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan punya cara menjumpai kita untuk menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat Paskah, teruslah menjadi berkat bagi sesama, biarlah dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.